Fenomena pelecehan seksual terhadap anak, pelakunya kini tak lagi mengenal gender, apa sebabnya dan bagaimana upaya pemerintah menangani para korban. Kita membahasnya bersama dengan psikolog forensik sekaligus konsultan Lentera Anak Foundation, Reza Indragiri Amriel. Mas Reza, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih, Selamat malam, Mas Reza. Dan ada Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya, serta di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Oke, baik. Selamat malam Pak. Baik, untuk di Lampung Tengah diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah ya, Bapak AKP Edi Gorinas. Selamat malam Pak Edi. Saya kalau begitu langsung ke Pak Edi saja dulu. Pak Edi, apakah sudah ada hasil kesimpulan? Apakah kemudian pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap 36 anak ini memiliki gangguan kejiwaan? Pak Edi? Ya, baik, sejauh ini kita belum memeriksakan tersangkanya ke rumah sakit jiwa ataupun dokter jiwa. Sejauh ini masih kita lihat dia secara normal untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga belum kita perlukan untuk pemeriksaan kejiwaannya. Tapi diperlukan tidak asesmen itu? Ya, diperlukan. Nanti kita akan lakukan itu. Oke, baik. Pak Edi, saya ingin tanya, ini bagaimana sih kemudian cara pelaku meyakinkan 36 anak ini mau melakukan hal yang tidak senonoh via video call begitu? Ya, baik. Jadi salah satu korban yang ada di dalam grup sebelumnya sudah mengenal daripada pelaku di Facebook sebelumnya, sehingga dari perkenalannya mereka mengundang daripada tersangka ini masuk di dalam grup WA anak-anak ini yang diisi oleh 22 orang anak yang ada di dalam grup. Kemudian dia melakukannya dengan cara acak. Awalnya dia nge-share video-video porno, foto-foto porno. Kemudian setelah ada respon daripada anak-anak ini, sehingga dia melakukan telepon secara acak, sehingga melakukan video call. Apakah korban dan pelaku ini memang sudah mengenal sebelumnya sehingga ada hubungan kepercayaan di sini? Ya, tidak mengenal sebelumnya, Pak. Lalu cara dari pelaku untuk kemudian mendapatkan korban ini bagaimana, Pak Edi? Ya, dia menelpon secara acak, tentunya dengan rayuan, bujuk rayu, akan diberi hadiah, uang, handphone, dan lain-lain. Anak-anaknya ini bukannya satu sekolah ya, Pak Edi? Betul, saya konfirmasi itu? Ya, semuanya satu sekolah. Anak-anak ini satu sekolah di grup WA mereka. Sebenarnya grup ini hanya untuk komunikasi antara anak-anak saja. Sehingga salah satu dari korban ini mengundang daripada tersangka masuk di dalam grup. Tersangka ini adalah guru yang mengajar di sekolah anak-anak ini, Pak Edi? Bukan, dari orang luar, bahkan dari luar Provinsi Lampung, dari Sumatera Selatan. Oke, baik. Saya ke Pak Andri ya. Pak Andri, terima kasih telah bersama kami di Prime Time News. Pak Andri, kalau dari kesimpulan terakhir sendiri, hasil dari tanya jawab dengan tersangka ini bagaimana kemudian bisa mempengaruhi 17 anak di Jambi ini sehingga kemudian mau mengikuti arahan begitu dari pelaku yang seorang ibu muda ini? Ya, baik Mas. Jadi kalau hasil dari pemeriksaan kami, termasuk dari pemeriksaan lanjutan, si tersangka sampai dengan saat ini tidak mengakui perbuatannya. Oke. Ya, salah satu contohnya adalah ketika kita tanyakan terkait masalah video porno, foto-foto porno yang ada di handphonenya. Si tersangka tidak mengakui, tapi dari barang bukti tersebut sudah kita angkat dan kita sudah sampaikan. Kemarin saya rilis juga kepada teman-teman bahwa ada bukti-bukti video-video porno dan juga foto-foto porno yang dimiliki oleh tersangka untuk dipertontonkan terlebih dahulu sebelum si anak-anak ini dilecehkan secara seksual. Jadi kalau ditanyakan apakah bagaimana caranya? Ya, caranya dengan cara merayu, kemudian dipertontonkan video-video porno, diperlihatkan foto-foto porno, kemudian baru diajak untuk dilakukannya pelecehan seksual terhadap anak-anak tersebut, Mas. Oke, baik. Kalau misalnya memang pelaku mampu membantah ia melakukan kekerasan seksual, apakah ini artinya kecil kemungkinan ia mengalami gangguan kejiwaan, Pak Andri? Terkait masalah gangguan kejiwaan, saat ini yang bersangkutan kita bantarkan ke rumah sakit, Mas. Jadi kami masih menunggu juga 14 hari ke depan, ini sudah hari ketiga. Apabila nanti sudah ada keluar hasilnya, akan kita sampaikan.
Tapi juga sudah disampaikan di awal, saya mendapatkan keterangan dari suami tersangka memang ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari istrinya. Inilah yang mungkin kita perkuat dan mudah-mudahan nanti hasilnya dari rumah sakit juga bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan semua, Mas. Oke, saya ke Mas Reza yang di studio. Mas Reza, kalau ngelihat dari dua kejadian, baik itu di Lampung dan Jambi ini, apakah perilaku menyimpang ini langsung bisa kita duga kuat ada gangguan kejiwaan di situ? Kita semua punya kepentingan untuk memastikan bahwa manusia-manusia bejat macam ini akan bisa bertanggung jawab secara pidana dengan hukuman maksimal. Agar target hukum itu bisa terrealisasi, maka kita harus punya satu asumsi bahwa pelaku, bahwa tersangka adalah orang yang sehat, orang yang waras, orang yang normal, orang yang terhindar dari gangguan jiwa apapun. Karena begitu kita terpleset sedikit saja, menemukan satu indikasi klinis sekecil apapun, itu akan kemudian bisa dimanfaatkan oleh tersangka, nantinya terdakwa, atau oleh penasihat hukumnya untuk mencari celah hukum, agar kemudian hukumannya tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu sekali lagi, apalagi dalam diskusi publik semacam ini sangat penting bagi kita untuk punya mindset, punya pemikiran yang sama, bahwa tersangka pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus kita anggap sebagai orang yang normal, sehat, waras. Dengan demikian, saya pribadi terus terang acap kali mempertanyakan, apa gerangan urgensi pihak kepolisian memeriksakan para tersangka ini ke rumah sakit? Kalau kemudian memeriksakan para tersangka ke rumah sakit, justru sekali lagi menemukan adanya indikasi klinis apapun itu, saya khawatir justru langkah penegakan hukum akan tanda petik kontraproduktif dari target kita untuk menghukum mereka seberat-beratnya. Oke, Mas Reza, tapi orang yang sehat mampu melakukan kejahatan seperti itu? Jelas, mampu. Ada pertimbangan, kalau kita bayangkan bahwa mereka orang rasional, mereka sudah punya pemikiran siapa targetnya, apa manfaat atau insentifnya, bagaimana instrumen kejahatannya, dan bagaimana menghindari resiko pidana yang akan mereka hadapi. Nah, kalau kemudian hal-hal semacam ini ada di kepala manusia, maka kita pastikan manusia itu pasti normal. Target, insentif, instrumen kejahatan, dan resiko itu dihitung secara seksama di kepala mereka. Bahwa misalnya ada tersangka yang sampai detik ini tetap mengingkari, membantah bahwa dia sudah melakukan, menurut saya itu merupakan bagian dari cara dia untuk memastikan dia bisa terhindar dari resiko pidana. Sekali lagi ini merupakan satu contoh kecil tentang bagaimana orang semacam ini memang sudah sepatutnya kita pandang sebagai orang yang waras, orang yang normal, orang yang sehat. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Edi dulu. Pak Edi, sampai sekarang perlakuan dari pihak kepolisian memperlakukan pelaku ini sebagai orang yang normal atau yang punya dugaan mengalami gangguan kejiwaan, Pak Edi? Yang normal, Pak. Yang normal. Makanya kita masih melakukan pengamatan sambil kita melakukan pemeriksaan terhadap 36 orang ini. Sejauh ini masih normal-normal saja sehingga belum kita lakukan pemeriksaan kejiwaannya. Baik. Ancaman yang kemudian diberikan kepada pelaku apa saja, Pak Edi? Ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, kemudian Undang-Undang Pornografi tahun 2008. Ancaman maksimalnya 12 tahun. Baik. Pak Andri, apakah masih bersama kami? Baik. Tampaknya komunikasi kami dengan Pak Andi terputus. Kita akan bahas nanti usai jeda. Apakah memang anak-anak menjadi golongan yang paling rawan terkena dan juga dipengaruhi oleh orang sehingga kemudian bisa terjadi kekerasan seksual? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali kepada Mas Reza. Mas Reza, apakah memang dalam kejahatan seksual begitu ya, golongan anak-anak ini memang lebih mudah untuk dipengaruhi begitu? Anak-anak merupakan satu dari 3 kelompok manusia yang memang acap kali dianggap paling rentan mengalami viktimisasi, menjadi korban kejahatan. Apa pasal? Pertama, secara fisik mereka lemah, sehingga tidak mungkin rasanya bagi mereka untuk melakukan perlawanan frontal terhadap si predator. Secara psikis juga mungkin mereka tanda petik masih tidak begitu cerdas untuk memahami apa yang terjadi, ancaman apa yang datang, bagaimana mencari pertolongan dan seterusnya. Karena perbendaharaan informasi, perbendaharaan pengetahuan yang mereka punya masih sangat terbatas. Demikian pula secara sosial, mereka ini relatif gampang untuk diintimidasi, gampang untuk dimanipulasi, sekaligus kesulitan untuk kemana gerangan mencari pertolongan. Karena boleh jadi masyarakat, bahkan sebagian personil penegakan hukum pun masih menganggap apa yang dikatakan anak itu hanya drama, itu hanya cerita belaka. Nah, kesulitan anak-anak untuk mencari pertolongan ternyata sedikit banyak juga dipengaruhi oleh adanya ketidakberpihakan masyarakat terhadap mereka. Kerentanan multidimensional itu, fisik, psikis, dan sosial itu menyebabkan anak-anak termasuk salah satu kelompok
masyarakat yang paling rentan untuk menjadi korban kejahatan. Oke, bisa tidak kemudian kita membedakan ataupun melihat ciri-ciri seseorang yang punya kemungkinan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak? Tidak ada predator yang pakai tato atau ditulis di KTP-nya saya predator, tidak ada. Justru kita risau. Kenapa? Kita acap kali mengatakan ke anak-anak, nah hati-hati loh orang yang berpenampilan mengerikan, menyeramkan. Karena apa? Karena faktanya kebanyakan predator justru menggunakan modus yang diistilahkan sebagai grooming behavior. Menawarkan persahabatan, mengiming-imingi hadiah, mengajak berteman, sehingga anak sama sekali tidak menaruh kecurigaan bahwa serigala berbulu domba itu ternyata semakin dekat dengan diri mereka. Jadi barangkali kita juga harus memberikan wejangan ke anak-anak, nah hati-hati ke orang yang berwajah tampan. Nah hati-hati ke orang yang berwajah menawan. Kenapa? Karena boleh jadi justru mereka yang akan mengelabui engkau dan memangsa engkau pada akhirnya nanti. Oke, Mas Reza, jadi apa nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah anak-anak kita menjadi korban? Saya termasuk orang yang percaya tentang pentingnya pendidikan integritas tubuh. Ada yang mengatakan pendidikan seks usia dini, ada yang mengatakan pendidikan pubertas, apapun istilahnya, yang ingin saya katakan adalah kepada anak-anak harus ditanamkan bahwa tubuhnya, terutama bagian-bagian tertentu, tidak boleh dijadikan sebagai bahan olok-olok, tidak boleh dijadikan sebagai bahan bercandaan, apalagi menjadi objek sentuhan. Karena bagian tubuh tersebut sesungguhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki harus dianggap sebagai pemberian Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apabila ada orang atau pihak manapun yang menjadikan tubuh anak sebagai bahan bercanda, apalagi memberikan sentuhan, maka itu harus dianggap sebagai kebahayaan. Dan begitu anak antenanya menyala bahwa ini adalah kebahayaan, anak harus segera mungkin menjauh dan mencari pertolongan kepada orang yang bisa dipercaya. Nah, rangkaian pemahaman disusul dengan perilaku dan kewaspadaan macam itulah yang menurut saya perlu diberikan kepada anak-anak sedini mungkin sesuai dengan tingkat kematangan dan kecerdasan mereka. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Andri. Pak Andri, apakah ada bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan di sekitar lokasi terjadinya kekerasan seksual itu terhadap anak-anak sehingga kemudian seharusnya bisa mencegah terjadinya aksi kekerasan itu, ataukah memang tidak ada pengawasan sama sekali di sana? Baik Mas, kalau untuk pengawasan, jadi dari rekan-rekan kami di Polres dan Polsek, Babin Kamtibmas, itu juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Dalam hal ini mencegah terjadinya kejahatan. Namun di waktu-waktu tertentu yang memang mungkin tidak pernah kita antisipasi bahwa ada satu rumah yang digunakan sebagai rental video PlayStation, kemudian itu sebagai tempat untuk anak-anak bermain, ternyata dimanfaatkan oleh si tersangka untuk bisa membujuk anak-anak itu, merayu anak-anak itu, memperlihatkan video porno dan sebagainya di rumahnya. Nah ini yang memang tidak pernah mungkin terpikirkan oleh kita bahwa ada tempat bermain anak tapi dimanfaatkan untuk suatu kejahatan. Tapi kalau untuk pencegahan, Mas, semua anggota Polri punya tanggung jawab untuk melindungi dan melayani masyarakat, termasuk lingkungan-lingkungan. Namun juga kita butuh kerjasama dengan lingkungan, dengan RT, dengan RW, dengan desa atau kelurahan untuk sama-sama mengingatkan bahwa kejahatan itu ada di mana saja dan bisa saja semua orang itu terdampak. Jadi harus ada kewaspadaan dari diri sendiri dan lingkungan, Mas. Demikian. Baik, Pak Andri, cara pelaku untuk menutup kejahatannya itu seperti apa? Terbongkarnya dikarenakan si pelaku inilah yang menyampaikan kepada orang tua anak-anak bahwasanya anak-anak ini melakukan pemerkosaan. Jadi diawali dari keterangan si tersangka kepada orang tua para anak-anak. Saat itulah anak-anak bercerita bahwa tidak benar bahwa mereka yang melakukan pemerkosaan, tapi mereka lah yang selama ini dilecehkan secara seksual. Dan itu sudah terjadi beberapa kali sejak tanggal 24 Januari hingga dengan Februari 2023. Tapi sampai sekarang belum ada bukti yang mengarah memang ada pemerkosaan itu, Pak Andri? Kalau untuk pemerkosaan, laporannya, pengaduannya sudah kami terima, Mas. Secara paralel, rekan-rekan dari Polresta Jambi sedang melakukan penyelidikan. Dari apa yang sudah disampaikan, tapi masih tidak ada saksi dan buktinya hanya bukti luka-luka yang saat ini sudah kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk kita menunggu hasil visumnya.
Tapi kita belum tahu apakah memang luka-luka itu disebabkan anak-anak yang dikatakan memperkosa si tersangka ini atau luka-luka dari faktor yang lainnya. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini bisa terungkap bahwa 36 anak dieksploitasi secara seksual oleh pelaku itu dari mana, Pak Edi? Ya, jadi setelah orang tuanya mengetahui dari salah satu korban ini handphone anaknya telah terjadi video call, kemudian di situ juga ada foto-foto porno, sehingga orang tua ini melihat ini dan melaporkannya ke Satreskrim Polres Lampung Tengah. Oke, jadi ini berawal dari laporan dari orang tua begitu ya Pak Edi ya? Ya, betul, dari orang tua. Pelaku sendiri apakah mengakui perbuatannya, Pak Edi? Ya, mengakui. Bahkan dia juga mengakui melakukannya di luar daripada Provinsi Lampung, bahkan di kabupaten lain. Oke, apakah ada bentuk eksploitasi seksual lain yang dilakukan selain kemudian melakukan video call begitu, lewat handphone? Ya, tidak ada. Hanya dia melakukan video call, kemudian dia merayu sehingga korbannya melakukan perbuatan-perbuatan cabul di dalam video call tersebut. Ada yang direkam dia, ada juga yang tidak, kemudian di screenshot bahkan difoto sama dia. Sama pelaku. Baik, terakhir ke Mas Reza. Mas Reza, cara untuk mengaktifkan alarm itu bagaimana caranya ya? Ini kan terungkap dari laporan orang tua semua ini. Ini bagaimana? Saya ingin komentar itu, jangan-jangan tersangka yang di Jambi itu terlalu banyak atau terlalu menjauhi Putri Chandrawati ya. Bagaimana seorang yang melakukan perbuatan pidana justru bergeser mengklaim dirinya sebagai korban pemerkosaan. Oke, kembali ke pokok persoalan. Bagaimana mengaktifkan alarm itu? Menurut saya hingga beberapa segi sangat penting bagi orang tua untuk menunjukkan berita-berita yang betapapun menakutkan ini, tetapi memiliki nilai edukatif seandainya dikemas dengan sekali lagi sesuai dengan tingkat kematangan kecerdasan anak. Kenapa kemudian hal atau pemberitaan semacam ini perlu disampaikan ke anak? Supaya mereka tahu persis bahwa bahaya atau ancaman itu sungguh-sungguh nyata. Bukan hanya sebuah isapan jempol atau cara orang tua katakanlah untuk menakut-nakuti anak, tapi ini memang merupakan kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Siapapun akhirnya berpotensi untuk menjadi korban kejahatan. Satu. Yang kedua, mengingatkan anak tentang segala macam kelemahan multidimensional sebagaimana kita diskusikan tadi. Alhasil memang penting juga bagi orang tua untuk melengkapi anak-anak mereka dengan cara untuk menutupi segala kelemahan itu. Kemampuan bela diri kah, perbendaharaan pengetahuan yang lebih kaya kah, memastikan masyarakat memberikan perlindungan kah, dan seterusnya. Sebetulnya pemerintah kita ini sejak bulan Juli tahun lalu sudah mengeluarkan strategi nasional penanggulangan kekerasan terhadap anak. Nah, silakan ditanyalah ke seluruh kementerian dan lembaga terkait. Mereka ngeh tidak tentang keberadaan strategi nasional itu? Jangan-jangan sudah 6 bulan berjalan, lembaga dan kementerian terkait bekerja tidak sesuai dengan panduan yang ada di dalam strategi nasional itu. Saya ingin tandaskan satu hal. Di dalam strategi nasional tersebut sudah tercantum angka-angka tentang indikator pencapaian yang harus diperoleh atau diraih dalam jangka waktu tertentu. Nah, terutama sekali silakan teman-teman baik itu di Lampung kah atau di Jambi kah, baca secara seksama indikator apa yang harus mereka lakukan atau mereka raih dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya, sesuai dengan isi strategi nasional penanggulangan kekerasan terhadap anak. Baik, Mas Reza berbicara mengenai pendidikan seksual, lalu kemudian berbicara mengenai banyaknya kejahatan di luar sana. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang mengatakan bahwa terlalu dini untuk mengajarkan hal itu kepada anaknya yang masih kecil. Apakah memang ada batasan umur itu sehingga kemudian kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan edukasi itu? Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk punya kesamaan persepsi bahwa pendidikan ini sangat penting sejak usia dini. Pendidikan tentang apa? Ada yang menyebutnya pendidikan seksualitas, ada yang pendidikan pubertas, saya menggunakan istilah pendidikan integritas tubuh. Kapan gerangan terus disampaikan? Bebas, sesuai dengan tingkat kematangan dan kecerdasan anak. Tetapi persoalan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang tua dan guru juga punya kesanggupan. Baik dari sisi nyali, wawasan, dan kemampuan untuk berkomunikasi tentang hal ihwal terkait dengan pendidikan integritas tubuh itu. Jangan-jangan anak dari sisi intelektualitas sudah cukup siap, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi sama sekali tentang hal semacam ini oleh orang tua, termasuk oleh guru mereka. Dengan kata lain, persoalan barangkali terletak pada orang tua dan guru yang justru merasa sungkan, merasa takut, merasa ngeri, dan seterusnya. Tapi apa boleh buat, obrolan kita hari ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua bahwa suka tidak suka, pada akhirnya kita memang harus bicara tentang masalah fakta, ancaman bahaya yang semakin dekat
dengan anak-anak kita. Oke, baik, kita tunggu nanti pengungkapan kasus ini selanjutnya. Terima kasih Mas Terima Reza. kasih, Mas Terima Egan. kasih juga kepada Pak Andri dan juga Pak Adi telah bergabung sama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam.